warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Adik-adikku, teman-temanku, mas-mas, mbak-mbak yang berbahagia. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus Allah berikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman. Nikmat iman itu nikmat yang paling mahal. Coba bayangkan, seandainya dulu itu ruh yang Allah tiupkan itu ruh kita, setiap kita kan punya ruh tuh. Nah, seandainya ruh kita itu Allah tiupkan kepada seorang yang hamil tetapi orang itu Nasrani, kemudian lahir di keluarga Nasrani, apakah mungkin kita akan masuk Islam? Belum tentu, kemungkinan itu kecil sekali. Nah, ketika kita lahir menjadi seorang muslim, itu nikmat yang luar biasa, karena Allah sudah menjamin surga bagi seorang yang beriman, orang Islam. Tentu setelah dia bertakwa, menjalankan semua perintahnya, nanti di akhirat ada hisab, ada macam-macam. Tetapi ketika seseorang sudah beriman, itu sudah punya tiket. Allah sudah menjamin surga. Nah, nikmat iman ini nikmat yang paling mahal. Karena kalau kita bayangkan, kalau dulu itu kita lahir di keluarga non muslim, kita masuk Islam itu sangat kecil kemungkinannya, sangat kecil. Itu nikmat yang paling besar. Yang kedua adalah nikmat kesehatan. Dalam pepatah Arab dikatakan apa? As-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la yaraha illal marda. Kesehatan itu ibarat mahkota yang berada di kepalanya orang-orang yang sehat. Dan tidak ada yang bisa melihat mahkota itu kecuali siapa? Orang-orang yang sakit. Kita kalau lagi sehat begini, lalai, kadang malas sholat, kadang malas-malasan bangun pagi. Tetapi ketika kita sakit baru sadar. Atau kalau kita sakit pas pusing gitu, kemudian sholat, kan merasa nggak nyaman kan, kita sujud, itu terasa kepala berat. Nah, ketika kita sehat, itu kita maksimalkan. Jadi sehat itu sangat mahal. Bahkan kalau ada orang yang sakit, dikatakan dia harus operasi. Operasi misalkan jantung, operasi paru-paru, biayanya sekian juta. Apakah dia akan mengatakan, udah biarkan saja karena mahal, nggak usah? Apakah mungkin begitu? Nggak mungkin. Pasti dia akan cari cara supaya bisa diobati, dioperasi. Mau jual galengan sawah, jual apa lagi? Jual kayu, pinjam ke sana kemari dan sebagainya. Makanya kesehatan itu mahal. Dan teman-teman di sini semua, kita semua sehat. Banyak teman-teman seumuran kita itu yang sudah wafat. Yang sehat kemudian wafat langsung, atau sempat sakit dulu atau terkena Covid. Di sini ada yang pernah di apa namanya? Bukan. Ada yang divonis positif? Nggak ada, semua sehat ya? Masya Allah. Luar biasa, itu nikmat yang luar biasa. Teman-teman saya, sebagian ada pernah yang divonis positif, tetapi mereka semua alhamdulillah sembuh. Mas Tara pernah divonis positif? Alhamdulillah semuanya sehat. Makanya kesehatan ini sangat mahal. Kapan divonis positif? 2021 ya? Sudah lama, sekarang sudah sehat. Jadi insyaallah aman. Meskipun sekarang lagi naik isu apa? Omikron.
Tapi kita berdoa, kita memohon kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita semua kesehatan. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada suri tauladan kita, kepada panutan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah memujinya di Al-Quran dengan mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, engkau itu berada di akhlak yang mulia. Bahkan istri beliau Ibunda Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran. Nabi kita itu akhlaknya apa? Al-Quran. Maksudnya apa? Para ulama mengatakan, tidaklah ada perintah di Al-Quran kecuali beliau laksanakan, dan tidak ada larangan di Al-Quran kecuali beliau tinggalkan. Dan beliau paling bagus mengamalkan syariat, mencontohkan kepada kita dalam mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibunda Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran. Dahulu akhlaknya Nabi kita itu apa? Al-Quran, saking bagusnya. Dan Allah memujinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sungguhnya engkau itu berada di akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Dan Nabi kita diutus memang untuk menyempurnakan akhlak. Beliau mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Masya Allah, sudah hafal ya? Nah begitu, beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Baik, teman-teman sekalian, malam hari ini kita akan mempelajari satu hadis saja. Satu hadis, itu hadis pertama di Kitabul Jami'. Ada yang tahu Kitabul Jami'? Ada yang pernah hafal? Ini di akhir kitab Bulughul Maram. Tahu? Di sini menghafal hadisnya apa? Arba'in atau Arba'in ya? Bagus. Kitabul Jami' itu berisi tentang adab-adab, kemudian anjuran untuk beribadah, terus nasihat-nasihat tentang meninggalkan perbuatan yang buruk dan sebagainya. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah. Nanti silahkan bisa ditulis poin-poinnya saja, atau kalau yang sudah bisa menulis cepat mau ditulis artinya juga bagus. Hadis yang pertama ini dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahhu wa idza atasa fahamidallaha fashammidhu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak-hak sesama muslim itu ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Yang pertama, apabila engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu, maka penuhilah. Yang ketiga, wa idza istansahaka fansahhu. Apabila ia meminta kepadamu nasihat, maka nasihatilah. Wa idza atasa fahamidallaha fashammidhu. Apabila dia bersin kemudian memuji Allah, maka doakanlah. Wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, maka jenguklah. Wa idza mata fatba'hu. Apabila dia meninggal, maka hantarkanlah dia sampai ke pemakaman. Hadis riwayat Muslim. Ada yang ketinggalan? Saya ulang ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak-hak
sesama muslim ada 6. Yang pertama, apabila kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Dan apabila dia mengundangmu, maka penuhilah. Dan jika ia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Dan apabila ia bersin kemudian memuji Allah, maka doakanlah. Apabila ia sakit, maka jenguklah. Dan apabila ia meninggal dunia, maka antarkanlah sampai ke pemakaman. Hadis riwayat Muslim. Baik teman-teman sekalian, gimana? Sudah jelas? Jelas ya? Tapi perlu kita bahas terperinci. Yang pertama, hak-hak sesama muslim ada 6. Nah, siapa yang dimaksud muslim? Yang dimaksud muslim adalah semua orang yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia seorang muslim. Maka dia saudara kita. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Baik beda ormas, baik beda bendera, baik beda sekolah, itu bersaudara. Orang Muhammadiyah sama orang NU itu bersaudara. Sama orang apalagi Hidayatullah, sama orang Persis, sama orang Wahda Islamiyah, semua bersaudara. Yang membedakan hanyalah ormas. Ormas itu sekumpulan orang yang dia mempunyai tujuan dakwah dan punya metode atau langkah-langkah sendiri. Nah, Muhammadiyah ormas, Hidayatullah ormas, tetapi semua sama, Tuhannya sama, Al-Qur'annya sama. Adapun sedikit perbedaan itu hal yang wajar. Imam Ahmad sama Imam Syafi'i saja berbeda pendapat. Salah seorang sahabat Rasulullah pernah juga ada yang berbeda pendapat. Cuman itu tidak kemudian menjadi masalah. Mereka bisa saling menghormati. Jadi siapa yang dimaksud muslim adalah semua yang bersaksi bahwasanya Tuhan yang benar disembah, yang berhak disembah dengan benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kamu bertemu dengannya maka ucapkanlah salam. Nah, jadi ketika teman-teman bertemu saya, kemudian bertemu yang lain, pas pulang ke rumah ketemu Bapak Ibu, yang pertama diucapkan adalah salam. Masuk ke rumah ucapkan salam. Masuk kelas ke sekolah ucapkanlah salam. Nah, adab-adab ini atau sunnah-sunnah ini di masyarakat kita belum begitu dipraktekkan. Jarang kita nemui teman kita masuk kelas kemudian assalamualaikum. Itu jarang. Apalagi bagaimana kalau ada seorang masuk kelas kemudian satu orang masuk kelas mengucapkan assalamualaikum, maka semuanya harus menjawab? Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Nah, tetapi ketika dalam satu kelas begitu, ketika sudah ada 2 orang, 3 orang menjawab, itu sebagian tidak mengapa tidak menjawab. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sudah cukup apabila engkau bersama dengan jamaah salah satu orang saja dari kalian yang mengucapkan salam. Yujzi'u 'anil jama'ati idza marru
ayusallima ahaduhum. Sekelompok orang ketika berjalan, maka cukup satu saja yang mengucapkan salam. Begitu juga sebaliknya, yang menjawab tidak wajib semuanya. Jadi ketika ada teman masuk kelas kemudian mengucapkan assalamualaikum, ketika sudah ada setengah dari jumlah teman-teman atau seperempat yang menjawab, yang lain tidak berdosa. Tapi kalau semuanya diam tidak dijawab, berdosa. Jadi begitu. Kemudian bagaimana wujud salam yang bagus? Apakah assalamualaikum atau assalamun alaikum? Dua-duanya boleh. Tapi yang paling masyhur, yang paling bagus adalah assalamualaikum. Kalau sesekali kita mengucapkan assalamun alaikum, itu boleh. Kemudian Allah berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau yang setimpal. Maksudnya bagaimana? Kalau ada teman mengucapkan kepada kita assalamualaikum, maka kalau kita mau membalas dengan yang lebih baik, kita ucapkan waalaikumsalam warahmatullah. Itu kita menambahi warahmatullah. Kita melebihkan jawaban. Tetapi kalau kita mau membalas yang sama, ketika dia mengatakan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Itu istilahnya sama-sama 10-10 pahalanya. Tapi kalau dia mengucapkan assalamualaikum, kita waalaikumsalam warahmatullah, kita ada lebihnya. Kalau dia mengatakan assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu bagaimana kalau dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Sama. Kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di sini Syekh ketika mensyarah hadis ini boleh ketika dia mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian kita yang menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, hayyakumullah atau hayyakallah, itu boleh. Tetapi ungkapan penghormatan hayyakallah atau hayyakumullah itu masyhur di Arab. Di kita sangat sedikit yang tahu. Tapi kalau intinya kalau dia mengucapkan lengkap, kita jawab lengkap. Karena itu kita membalas dengan yang sama. Kemudian mungkin ada yang bertanya teman-teman, apa sih pentingnya salam atau manfaatnya apa? Yang pertama adalah itu akan membuat kita merasa lebih akrab, merasa kita lebih bersaudara. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum." Atau kama qala. Nabi kita bersabda, "Maukah kalian saya tunjukkan suatu perkara yang jika kalian melakukan hal itu, kalian akan saling mencintai?" Yaitu apa? Afsus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Maksudnya ketika bertemu, habis pulang sekolah nih, masuk ke sini ada Pak Saiman. Pertama yang dikatakan adalah apa? Assalamualaikum. Masuk kamar, ketemu temennya, apa? Assalamualaikum. Dan di situ terdapat doa, semoga kesejahteraan, keselamatan senantiasa menyertai kalian. Ada sebuah kisah dari Ibnu Umar bersama muridnya yang bernama Tufail. Suatu ketika Ibnu Umar itu ke pasar. Masuk ke pasar bersama muridnya. Jalan-jalan terus gitu di pasar. Ketika sudah mulai agak capek, muridnya itu mengatakan, "Wahai Ibnu Umar, kenapa engkau tidak membeli, tidak menawar, tidak juga melihat-lihat barang? Bagaimana sekiranya kita duduk, kemudian sambil dikatakan bagaimana sekiranya kita kemudian duduk sambil ngobrol sesuatu?" Maka apa jawabannya Ibnu Umar? Beliau mengatakan, "Innama akhruju min ajlis salam."
Sesungguhnya aku keluar itu hanya apa? Hanya untuk mengucapkan salam kepada penduduk pasar. Itu salah satu bentuk bagaimana para sahabat itu semangat menyebarkan salam, menyapa, begitu. Kalau di pondok saya dulu ketika bertemu di masjid, kemudian di kamar, di lorong menuju kamar, ketemu ustadz teman atau ustadz, kita menyapa, assalamualaikum. Itu hal yang biasa. Nah, itu semoga teman-teman bisa praktekkan di sini, pulang sekolah masuk ucapkan salam. Setelah sholat begini, masuk kamar, teman-teman sudah ada di kamar duluan sebagian, ucapkanlah salam. Begitu. Bahkan Nabi kita juga menganjurkan ketika kita masuk ke kuburan, kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar, wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Itu yang pertama. Jadi hak sama muslim yang pertama adalah mengucapkan salam apabila bertemu. Yang kedua, sebelum kita masuk yang kedua, balik yang pertama, masih ada yang perlu kita bahas. Bagaimana hukum mengucapkan salam kepada perempuan? Ini penting. Kalau perempuan itu sudah kita kenal atau tetangga, dan ketika kita mengucapkan salam kepadanya itu tidak menimbulkan fitnah, tidak menyebabkan peluang kepada maksiat, itu fatwanya Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan boleh, tidak apa-apa. Tetapi kalau ketika kita mengucapkan salam kemudian nanti dia bisa baper, dia bisa apalagi ada peluang kepada maksiat, maka sebaiknya tidak mengucapkan salam. Tetapi kalau misalkan sama orang tua, nenek-nenek, ibu-ibu, insyaallah aman. Intinya garis besarnya kata beliau, ketika itu bisa menimbulkan fitnah, kita tidak perlu mengucapkan salam ke lawan jenis. Tapi kalau aman, maka boleh. Yang kedua adalah apabila dia mengundangmu, maka penuhilah. Nah, mungkin ada yang bertanya, undangan apa yang perlu kita penuhi? Yang dimaksud dengan undangan di sini adalah undangan pernikahan. Lebih ditekankan lagi adalah undangan pernikahan yang pertama kalinya. Karena laki-laki itu boleh mempunyai hajatan nikahan berapa kali? 4 kali. Undangan pernikahan yang pertama kali itu kalau kita dapat undangan wajib kita penuhi. Cuman ada garis besarnya. Kalau di situ kita tahu ada maksiat dan kita tidak bisa merubah dengan tangan kita, maka kita tidak wajib hadir. Misalkan ada undangan pernikahan, tetapi kita tahu di situ ada pesta minuman keras, ada kemungkaran. Nah, kalau kita ketika datang itu bisa menghilangkan kemungkaran itu, bisa mengatakan ke teman, sebaiknya ini ditinggalkan atau ini dibuang. Kalau bisa begitu, kita boleh datang. Tetapi kalau kita tidak bisa nahi mungkar, kita tidak wajib datang. Dan Muhammadiyah mengatakan apa? Gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Jadi begitu. Dan bukan semua undangan, misalkan semua undangan mabar sampai kemudian begadang malam sampai nanti sholat subuh berat. Bukan begitu. Tetapi kalau undangan makan malam, ada syukuran, kemudian istilahnya jelas, bukan maksiat, bukan sendaguro, itu boleh. Tetapi kalau undangan sia-sia, misalkan main gak jelas, mabar, kemudian istilahnya dikatakan menghabiskan malam, itu tidak wajib bahkan tidak dianjurkan untuk dipenuhi. Yang ketiga, wa idzastansahaka fansahhu, apabila saudara meminta kepada menasihat maka nasihatilah.
Nah, para sahabat dulu begitu. Mereka meminta nasihat. Berbalik dengan kita sekarang apa? Ketika dinasihati bahkan kadang marah. Orang yang baik adalah yang sadar dirinya punya kekurangan kemudian mengatakan ke temannya, akhi atau mas, saya meminta kepada jenengan nasihati saya. Apa yang jenengan lihat dari saya kurang, monggo dinasihati. Misalkan dia merasa kadang mudah marah atau dia merasa malas, kemudian dia minta nasihat, itu bagus. Nah, ketika ada teman kita meminta kepada kita nasihat, maka kita beri nasihat. Nah, lalu nasihat apa yang kita berikan kepadanya? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya ini, Fathul Jalali wal Ikram, beliau mengatakan, hendaklah kita memilih nasihat yang akan kita sampaikan kepada saudara kita yang meminta itu, nasihat yang ketika itu kita rasa kita butuhkan, yang kita inginkan. Maksudnya ketika kita sadar terkadang mudah marah atau apa lagi, misal itu mudah marah, maka kita sampaikan ke teman kita sesuai dengan nasihat yang kita butuhkan. Sampaikan, kamu jangan mudah marah, mohon lebih bersabar lagi. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghdab walakal jannah. Jangan marah. Beliau mengulang 3 kali, jangan marah, maka bagimu surga. Jadi begitu. Jadi kalau ada teman yang minta nasihat, maka kita nasihati. Kemudian yang berikutnya, masih lama, isyaknya masih lama ya. Yang berikutnya, wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Apabila dia bersin kemudian memuji Allah, maka kita doakan. Kalau misalkan saya bersin kemudian saya mengucapkan alhamdulillah, apa yang akan teman-teman katakan untuk saya? Bagus. Kemudian saya akan menjawab, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Kalau misalkan saya itu perempuan, saya bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, apa doanya? Sama, cuma diganti dhamirnya, diganti ya dhamir mukhatabnya. Kalau laki-laki kan apa? Yarhamukallah. Kalau perempuan yarhamukillah. Kalau kita lupa, enggak apa-apa pakai yarhamukallah dengan niatan untuk perempuan. Misalkan ibu kita bersin, saudari kita perempuan, saudari kandung bersin, kita doakan yarhamukillah. Tetapi kalau cewek asing di bis yang kebetulan dia duduk di samping situ bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, bagaimana? Kita doakan enggak? Itu seperti salam tadi. Kalau ada peluang itu menyebabkan fitnah, menyebabkan baper dan sebagainya, sebaiknya tidak perlu. Atau boleh doakan tapi pelan saja. Dia bersin alhamdulillah, kita doakan yarhamukillah, kecil saja, supaya dia tidak mendengar. Maksudnya kita doakan, dia nggak tahu, nggak apa-apa. Karena malaikat ketika kita mendoakan seseorang bil ghaib, maksudnya tanpa dia ketahui, maka malaikat akan mengatakan walaka bimithlihi, untukmu sama dengan apa yang kau minta untuknya. Makanya ketika kita mengatakan yarhamukillah, semoga Allah merahmatimu, maka malaikat akan mendoakan kita, semoga Allah juga merahmatimu. Itu sudah cukup. Balas itu sudah cukup. Dan kita aman, tidak baper, dia juga aman, tidak baper. Tidak, wah masya Allah mas-masnya perhatian sama saya, atau mas-masnya saleh sekali, tahu adab-adabnya orang bersin. Yang paling inti atau yang paling boleh kita jawab adalah ketika saudari kita atau ibu kita atau nenek kita, itu silahkan, bebas.
Oke. Itu yang keempat. Yang berikutnya wa idza marida fa'udhu, apabila dia sakit maka jenguklah. Ada pertanyaan di sini, bagaimana yang dimaksud sakit yang perlu dijenguk gitu? Ada enggak? Orang sakit yang perlu kita jenguk adalah orang yang sakitnya itu kemudian menyebabkan dia terbaring di ranjang di rumah atau di rumah sakit, sehingga dia tidak bisa keluar-keluar, maka kita perlu menjenguk. Berbeda yang cuman pusing atau keseleo atau jatuh kemudian dibungkus tangannya tapi masih bisa sholat berjamaah di masjid, masih bisa bertemu di sekolah, itu tidak perlu dijenguk karena kita bisa bertemu di masjid atau di tempat yang lain. Yang ditekankan untuk dijenguk adalah yang sakitnya itu menyebabkan dia tidak bisa keluar-keluar, sehingga kita menjenguk bisa mengetahui bagaimana kondisinya dan sebagainya. Kemudian apa yang perlu kita lakukan ketika menjenguk orang sakit? Nah, ini kadang kita canggung. Kadang kalau yang sering saya perhatikan itu orang Jawa, kalau menjenguk orang sakit pasti tanya-tanya, sejak kapan, kenapa. Nanti orang lain datang lagi, pertanyaannya sama, kenapa gitu. Itu terkadang malah membuat yang sakit kasihan. Datang orang satu, tanya harus dijawab. Berikutnya tanya lagi, harus dijawab. Dia mau istirahat, gak jadi, malah capek cerita. Nah, pertanyaannya, apa yang perlu kita lakukan ketika menjenguk orang sakit? Yang pertama adalah mendoakan. Misalkan dengan doa, syafakallahu syifaan ajilan la yughadiru saqaman, atau la ba'sa tahurun insyaallah, tidak mengapa, semoga ini membersihkan dosa-dosamu. Atau yang tadi yang pertama artinya, semoga Allah segera menyembuhkanmu dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan atau tidak diikuti dengan penyakit yang lain. Mendoakan yang pertama. Yang kedua, menghiburnya. Bagaimana? Dikatakan tidak mengapa Mas, mohon bersabar sebentar, karena Allah ketika membuat hambanya sakit itu Allah akan mengampuni dosanya. Jadi kalau kita sakit itu, ketika kita sabar kemudian berharap ampunan, berharap pahala, Allah akan mengampuni dosa kita. Bahkan yang paling kecil, kita tertusuk duri pun, kemudian kita berharap semoga dengan ini Allah mengampuni dosa kita, Allah akan mengampuni dosa kita. Yang kedua, mendoakan. Kemudian yang berikutnya, apa yang perlu kita lakukan? Nah, di sini Syekh mengatakan, kalau dia senang kita cerita masa lalu, kita boleh cerita masa lalu untuk menghibur dia. Kalau dia senang dibacakan Al-Quran, dia mau mendengar bacaan Al-Quran, maka silahkan dibacakan Al-Quran. Kalau dia senang apa lagi? Dia senang dipijit, dia minta pijit, Mas, mbak aku dipijit. Atau dia senang kenangan masa SMP SMA. Dulu kita pernah loh main layang-layang sampai tersandung sampai apalagi istilahnya. Yang inti di situ adalah menghibur yang sakit. Kemudian atau kalau dia lagi mau istirahat, tidak mau diganggu, ya sudah, jangan lama-lama, menjenguk, mendoakan secukupnya karena dia mau istirahat, tidak mau diganggu, pulang. Nah, itu yang kelima. Yang berikutnya adalah wa idza mata fatba'hu. Sebelum kita masuk ke yang berikutnya adalah ada keutamaan bagi orang yang menjenguk orang sakit. Bagi seorang yang menjenguk orang yang sakit di pagi hari, maka malaikat akan mendoakan dia dari pagi sampai sore hari. Kalau dia menjenguk di sore hari, maka malaikat akan mendoakan dia dari sore sampai pagi hari. Jadi keutamaannya
luar biasa. Yang keenam, wa idza mata fatba'hu. Apabila ia meninggal, maka hantarkanlah sampai ke pemakaman. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya ketika ada orang yang meninggal, kemudian kita ikut mensolati sampai kemudian ikut menguburkan, maka kita dapat pahala 2 qirat. Pernah dengar ya? 2 qirat. Mas Toro pernah dengar, Mas Toro? Bagaimana atau sebesar apa pahala 2 qirat itu? Nabi kita mengabarkan itu seperti 2 gunung yang besar. Jadi pahalanya sangat besar. Tapi dengan syarat begitu, kalau kita takziah itu apa? Ikut menyolati, kemudian mengantarkan ke pemakaman, maka kita akan dapat pahala 2 qirat. Kalau hanya menyolati saja, dapat 1 qirat. Lalu bagaimana kalau kita bertakziah tidak menyolati, tidak juga mengantarkan ke pemakaman? Apakah dapat pahala? Dapat enggak? Hah? Dapat pahala, tetapi tidak sebesar qirat. Pahalanya lebih kecil, tetapi dapat pahala. Jadi misalkan takziah datang, cuma masukin amplop, kemudian menghibur yang terkena musibah, kemudian enggak lama pulang, itu dapat pahala, tetapi tidak sebesar gunung. Nah, kalau mau dapat pahala yang sempurna, menyolati, kemudian mengantarkan ke pemakaman. Dan ketika kita mengantarkan ke pemakaman, selain mendapatkan pahala yang besar, kita juga mendapatkan nasihat yang luar biasa. Amirul Mukminin, khalifah yang kedua Umar mengatakan apa? Kafa bil mauti wa'idhan. Bahkan tulisan ini beliau buat menjadi stempel beliau. Artinya apa? Kata-kata tadi kafa bil mauti wa'idhan, artinya cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Maksudnya apa? Maksudnya kita semua ini akan mati. Ketika kita sadar akan mati, pasti tidak akan macam-macam. Pasti kita akan berusaha untuk taat, berusaha untuk meninggalkan semua yang Allah larang. Makanya Nabi menganjurkan aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Di hadis yang lain aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Atau kama qala. Yang artinya perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, penghancur rasa enak. Yaitu apa? Al-maut. Jadi kita semua ini dianjurkan oleh Nabi kita untuk memperbanyak mengingat mati. Karena kita semua akan mati. Saya sekarang umurnya sudah 27, berarti kalau saya jadikan umur Rasulullah itu sebagai barometer umur saya, itu saya sudah sampai sini. Sudah mau ke tengah-tengah. Maksudnya apa? Enggak lama lagi saya akan terus mati. Itu pertama kalau saya akan sampai sini. Tapi saya enggak tahu apakah sampai sini atau sampai sini atau sampai sini atau sampai sini. Makanya kita semua diminta untuk selalu mengingat mati supaya siap-siap, supaya taat, supaya tidak macam-macam. Pertanyaan, kalau besok pagi kalian sekalian semua, kita semua mati, siap belum? Siap? Masya Allah, luar biasa. Pernah nggak ketika kita mau tidur malam gitu, kita sadar tadi siang kita punya dosa, misalkan sempat membangkang sama orang tua atau sempat intinya punya dosa, kemudian malam mau tidur, pernah nggak membayangkan besok ini apakah saya masih akan bangun subuh atau tidak? Pernah nggak? Sering ya? Masya Allah. Betul, itu penting. Ketika kita ingat mati itu istilahnya menjadi nasihat. Kita tidak akan macam-macam. Kita akan sadar bahwasanya kita itu nggak lama di dunia. Kita hanya sebentar. Jadi itu 6 hak-hak sesama muslim.
Yang dimaksud dengan 6 itu bukan hanya berarti hanya 6, hanya ada 6 saja enggak, tetapi ada banyak. Hak-hak sesama muslim itu ada banyak. Cuman di hadis ini Nabi kita hanya menyebutkan 6 supaya mudah diingat, mudah dihafal. Di hadis yang lain beliau menyebutkan masih ada yang lainnya lagi. Itu sedikit yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua bisa mengamalkan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengumpulkan kita semua di surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.